Hai teman-teman, balik lagi di Celups Cerita lucu Kampus. Yeay. Setelah kita hilang selama 1 minggu kemarin ya, Iya. karena di hari Jumat kemarin kebetulan bertepatan dengan hari kebangkitan Isa Al-Masih. Nah betul, itu jadi kita libur. libur tanggal merah, kita libur juga. Nah buat kalian yang nonton kita juga kita kasih kesempatan buat fokus ibadah gitu ya kan. Jadi biar kalian bisa ibadah nggak perlu nonton kita gitu. Jadi nggak terganggu oleh Celups ya? Nggak terganggu oleh program yang sangat fenomenal, luar biasa, Bahenol ini. Oke, Ya kan? ada Jadi- Bahenol ya? Benar, jadi Oh, nggak ada terganggu. Bahenol ya. Oke. BTW kita nggak kerasa banget nih ya Rel, udah puasa minggu ketiga ya. Sekarang minggu ketiga Iya, ya. jadi ya, minggu ya, depan ya. kita udah lebaran kan? Udah lebaran, Udah lebaran nggak kerasa banget. Dan Jujur ini nggak kerasa sih. udah masuk 10 hari terakhir ya berarti ya untuk berpuasa ya. betul. Jadi teman-teman mungkin yang bentar lagi mau mudik apa segala macam pasti sekarang udah ngerasa ini namanya vibes udah mulai ke lebaran-lebaranan ya iya, kan. udah cari tiket. Udah cari Tiket pesawat, tiket kereta pesawat. pun juga udah mahal pasti ya. Betul, itu Udah mahal melonjak banget. harganya. Terus mall-mall sekarang dekorasinya ketupat biasanya ya. betul sekali, kan, warna ya kan? hijau-hijau Warna ya. hijau-hijau, Ramadan ketupat. sale. Betul. Terus udah mulai sering banget ada midnight sale. Betul. Kemarin gua midnight sale-an di Gandaria City seru banget, Bro. Gua Sumpah belum seru sempet banget. nih Lu belum pernah midnight sale? Belum. Itu diskon sampai 70% pada Oke, saat itu. noted. Buat ibu saya tercinta, let's go. Besok ada lagi katanya Di mana? di Grand Indonesia kalau nggak salah. Oke, noted. Coba ya Oke. buat teman-teman Celups nih informasi A1 Oh iya nih ya. informasi ya, besok ada midnight sale Midnight di GI. sale, Jadi kalau buat nggak salah, di kalian GI. yang mencari baju, Boleh, besok ke GI Boleh, diskonnya besok ke GI. sampai 80% kalau nggak salah itu midnight sale-nya. gak mungkin gak sih? Ini serius. 70 atau 80%. Emang segitu kalau midnight sale sumpah. Kan Iya up sih. to. Oh iya, up to sih. Up to Mungkin 80% ya. Mungkin ada yang 80% tapi kebanyakan 5% gitu. Kan nggak tahu. Kan nggak ada yang tahu ya kan. 80% cuma 5% dari semua baju yang di 5% sale dari gitu ya. semua barang bahkan gak cuma baju doang ya. Tapi itu emang salah satu vibes dari lebaran ya. Dari mendekati lebaran yang biasa kita dapetin gitu ya. Mol, ya. Betul banget. Emang nih lebaran nih emang apa ya, kalau dibilang tuh nanti ini selesai lebaran nih bakal kangen gitu loh. Kayak aduh, dulu tuh kemarin tuh zaman puasa tuh kayak ada vibes yang beda aja gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ada satu vibes yang gak bisa didapetin dari bulan-bulan lainnya gitu. Mungkin bener kali ya kalau orang-orang bilang kalau lebaran itu hari kemenangan. Betul. Karena mungkin ya. 30 hari kita menahan hawa nafsu, ya kan? Kita menahan lapar dan haus, ya kan? Tiba-tiba kita dapat 1 hari yang kita malah dilarang untuk berpuasa. Betul. Kita nggak boleh puasa, kayak kan? Kita harus ketemu keluarga, makan enak segala macam, dan akhirnya kita ngerasain mungkin vibes-nya itu jadi seru dan beda banget kali ya, menyenangkan Mol, banget lah ya, gitu ya. catch up juga. Betul, sama keluarga dan teman-teman. Iya, BTW kita mau ngingetin nih teman-teman. Jadi kalian udah bisa komen dan juga bisa gift kita Oh iya, di betul. Langit Musik Live ini. Yes, Oke, betul jadi banget. buat kalian yang mau cerita tentang momen lebaran kalian, mau cerita tentang apapun lah yang berkaitan dengan Ramadan atau di luar Ramadan pun kita bakal bacain dan kita bakal interaksi lah ya sama kalian. Jadi kalian boleh langsung komen aja, dan kalau mau boleh bagi-bagi THR lewat gift ke kita. Betul banget nih. Dari Oke. kemarin kita masih nungguin gift terbesar, ya kan? Emang Karena kalau ada yang terbesar lo bakal ngapain nih? gift terbesar bakalan kita kasih 1 unit sepeda motor ya. Untuk gift terbesar ya. Siapa tuh yang sponsorin, mohon maaf? Giftnya cuma 40.000 kita kasih sepeda motor ya. Rugi di kita bangke. Agak rugi ya. Oke. Ya, pokoknya ya mungkin teman-teman kan ini udah H-7 belum? Udah H-7 lebaran belum? Kayak belum. Belum ya? Udah belum. H-7 lebaran belum sih? Belum. ya? Jadi belum ada yang dapat THR nih. Belum, gue sih belum ya. Belum dapat THR? Belum. Aduh. Pokoknya kalau ntar teman-teman udah dapat THR harus ya langsung Kasih beli gift. ya, beli gift ini di Langit Musik Live ini. Oke. Beli giftnya terus kasih ke Celups. Jangan kasih ke program lain. Program lain udah kaya. Kasih ke Celups ya. Tolong ya. Tolong kasih ke Celups aja, jangan usah ke program Oke, lain. kasihan lah ya anak kampus. Ini namanya juga struggle anak kampus kan. You Kan kita know. membawa struggle mahasiswa ya kan. Vibes kita iya. sangat mahasiswa sekali di sini. Iya. 40.000 kalian berguna untuk kita beli McD buat bukaan nanti ya. Betul, Tolong. tadi aja gue mikir, ini mending beli ayam cabai hijau atau beli McD ya. Ayam cabai hijau harganya 25.000, McD harganya 40.000. Tapi enaknya sama-sama, jadi kayak yaudah deh beli ayam Jadi akhirnya cabai beli hijau apa? aja. Ayam cabai hijau walaupun harus panas-panasan, Tapi ya gerah-gerahan. ini kita agak keluar topik lebaran dikit ya. Cuman menurut gue nih Mo,
kenapa mahasiswa itu kalau makan kayaknya McD itu menganggap sesuatu yang murah gitu. Karena menurut gua McD sekarang tuh mahal, Mo. Jujur, menurut gue Iya kan? juga mahal. Kayak apa sebut ayam gepuk misalnya atau ayam Iya, Pak Gembus bener-bener. segala Karena- macam banyak iya, yang iya. lebih murah. Ada yang kayak Tapi gitu. orang masih milih McD. Gue hitung-hitung McD itu ujung-ujungnya gocap juga sama aja kayak Iya, gue makan iya. di mall gitu. Bener-bener. Jadi, tapi tuh rel, maksudnya kalau misalkan lo ada di mall terus habis itu lo makan McD tuh pasti oke sih, kayak ya udah gitu. Tapi Dan itu termasuk kan kalau di murah mall. kalau misalkan di mall. Tapi kalau Gojek, ups. Nah, makanya apalagi Maksudnya kayak kalau pakai ojek ojek online ya. Gak usah sebut merek Oke, dong, pakai kalau- ojek online. Iya, kalau lo ngojek online tuh jadi mahal kan. Karena pas betul. ongkir ujung-ujungnya tuh bisa 70 ribuan dan Wah, itu cuma asli. ayam nasi. Asli. Terus makanya gue semenjak kuliah gue udah gak pernah sih mesen online McD lagi gitu. Iya, Jadi gue iya, pesen iya. yang lain kayak ayam gepuk Pak Gembus, betul. habis itu ayam Golcik nih. Gue suka banget ayam Golcik. Banyak banget apa produk-produk yang UMKM itu UMKM Iya, bukan? UMKM UMKM kan, ya? dong, lokal brand Iya. UMKM. Jadi mari kita ban McD. Kok gitu? Enggak dong. Mari kita dukung Maksudnya usaha dukung UMKM, dukung UMKM. gitu. Kalau mau McD nggak apa-apa, silakan. Betul, Cuman silakan. dukung Buat yang UMKM. mampu lah ya. Iya. Karena kita sekarang lagi zaman-zamannya mikir-mikir lah, lu mending ditabung atau beli makan Betul, ya gitu. kan apalagi nanti teman-teman dapat THR mungkin ya. Betul. Dapat THR-nya gede-gede, jangan langsung di-spend buat McD semua gitu ya. Jangan langsung di-spend. Simpen, ditabung Iya. gitu. Siapa tahu misalnya nanti ke depannya pengen beli apa, ditabung lah lumayan lah ya. Iya. Apalagi sekarang harga naik semua. Betul. Apalagi kalau ngomongin tentang THR ya, Rel. Mhm. Gue dari tahun lalu dan kayak tahun ini gue bakal gak foya-foya banget sih. Karena Oke. kayaknya mungkin kita udah lumayan Udah berumur beranjak ya. dewasa ya. Udah mulai Jadi kayak berumur udah ya. tabung aja deh. Jadi Iya, emang iya. tahun lalu, kalau tahun lalu masih 50-50 gitu. Oke. Dan sekarang kayaknya gue mungkin 70-30 kali ya. Ya nggak sih? Kayaknya gue mau nabung aja Sejujurnya deh. ya, kalau sejujurnya, gue sendiri dari pertama kali gue dapet THR, Lo tabung? gue selalu tabung 100%. Tapi, Enak banget. nah 100%-nya itu gue tabung nih. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti kayak 20% keambil. Oh, Tapi iya, tetap iya. aja kayak ngerti gak sih udah Masih 80, 20, terus 70, 30. Jadi setelah gue hitung-hitung lumayan untuk dari THR doang gitu Iya, di tabungan gue. Jadi buat teman-teman ya, THR tuh ya lumayan lah kalau ditabung tuh dalam jangka panjang lumayan loh. Iya sih Asli, lumayan. asli. Kalau gue nggak waktu kayak belum kepikiran buat nabung sih. Jadi tapi sekarang gue udah full nabung sih. Jadi kayak gue udah nggak mau nge-spend uang banyak-banyak lagi untuk hal-hal nggak penting. Tapi biasanya mal, uang THR lu pakai buat apa? Ayo coba. Dikasih THR nih, beli set. barang, beli baju gue. Beli baju. Beli baju pasti kalau misalkan ini ya mostly beli baju sih Oke. kepakainya. oke. Atau ya buat jajan makan sama teman-teman gitu loh. Iya. Gitu. Beda sih kayaknya. Kalau cowok biasanya beli game biasanya ya. Alah. Kalau cowok tuh biasanya beli game. Emang cuma sekali spend doang, tapi sekali spend gede banget. 100.000 gitu ya. Sekali spend bisa 800.000. Rel ada yang Ya bilang Allah. nih spill win rate puasanya Farel. Spill win rate puasanya Farel. Alhamdulillah. Ini sekarang day keberapa berarti? Aduh. Ayo, sekian lah. ada yang inget coba yang di sini ada yang puasa? Coba ini, Anda. Lo langsung Hari ini hari menutup keberapa ya coba? Hari ke kan Lebaran tanggal 21. Berarti 7 hari lagi. Berarti ini Enggak hari dong. ke 23. Iya dong, Lebaran tanggal 21. Iya kan? Iya sih. Oh nggak tahu lah udah sekitar. Ya itulah, pokoknya sekitar ini mungkin hari ke 23 ya. Selama 23 hari ini Farel Ardafa baru batal 1 kali. Tepuk tangan dong. Wow. Gila, itu achievement loh. Itu achievement loh. Itu achievement. Kemarin gimana tuh? Kemarin kebetulan 5 kali. Enggak Cukup bercanda. banyak ya. Kalau lu gimana win rate-nya? Kalau gue pas awal-awal tuh gue sempet sakit. Oh, sempet Jadi sakit. gue agak nggak puasa dulu 3 harian. Oke, 3 Terus hari. pas gue kan dapet ya, namanya juga Oh, cewek. Jadi namanya- kayak lumayan iya, banyak nih makanya oke. gantinya. Ada 10 hari? Enggak. Ada deh kayaknya. Ada. Oh, Ada lumayan lah, ya, 9 banyak ya. 8 hari. 9-10 hari ya. Lumayan. Iya, lumayan. Dan kebetulan 1 hari kemarin itu gue sakit juga kebetulan. Jadi kayak ya Bukan belum. Budi ya jadinya. Apa? Bukan Budi. Budi itu apa? Buka diem-diem. Waduh. Bukan. Gue udah lama gak denger kalimat itu. Gue udah Iya lama gak denger kalimat Budi. Pasti itu kalimat pas zaman SMA. Pas zaman Iya kan? SMP malah. Kalau gue SMP SMA? gue kayak masih
ini deh. SMA tuh banyak banget yang budi-budi, terutama ya teman-teman cowok gue tuh pada budi semua. Enggak, karena lebih tepatnya ketika SMA gue nggak usah budi, nggak usah buka diem-diem. Gue buka ya udah terang-terangan aja gue buka gitu loh. Ngapain buka diem-diem, teman gue pada begitu juga ya kan? Kan maksudnya budi dari orang tua lo. Oh, budi dari orang tua jelas gitu kan. Cuma maksudnya kalau buka diem-diem pas SMA di depan teman-teman gitu kan ngapain ya kan? Ya sama sih, kalau gue juga enggak sih, dulu malah gue nggak ada buka-buka budi-budian sih. Nggak ada ya? Nggak ada Aman sih, ya? aman-aman aja Luar sampai biasa. sekarang. Ini harus dicontoh ya. Ini gak usah dicontoh. Iya. Gak usah dicontoh. Iya, iya, Nah, iya, tapi iya. Rel, gue penasaran sama kan tadi kita udah ngomongin THR ya. Ya. Tapi gue penasaran sama kayak budaya lebaran keluarga lo, tapi selain Oke. THR gitu, ada nggak kira-kira? Budaya lebaran keluarga gue sebenarnya apa ya? Nggak beda sih kalau jujur dari gue ke paling nyamperin keluarga-keluarga. Nah, Terus iya sih. gue itu karena dulu kebetulan waktu kakek gue masih ada, itu kakek gue tuh orang paling tua di keluarga. Jadi biasanya acara-acara tuh diadain di rumah kakek gue. Nah, kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena biasanya gue yang ribet tuh kalau di gitu, rumah lo kakek yang gue. bantu-bantuin Bantu-bantu ya. semuanya ya kan, ngurus ini ngurus itu. Tapi semenjak kakek gue meninggal, kayaknya udah nggak di rumah kakek gue lagi, tapi di rumah gue sekarang. Jadi lebih ribet lagi, ya Allah. Iya, makin open house ya. Makin Lo open siap-siap aja sih disuruh nyapu-nyapu. Biasanya gitu, suruh nyapu, suruh ini apa? Sedot apa? Vakum. Sedot. Apa sedot? Bener kan sedot kan? Vakum nyedot Iya kan? sih. Suruh vakum, suruh nyapu-nyapu. Nyiapin teh bandulan gitu. Teh bandulan, kan. betul. Ya kan? Tapi keluarga lo Teh masak gak? bandulan. Masak ketupat gitu-gitu Masak. ya? Dan Atau ini ada satu makanan lagi yang beda gitu? enggak, ketupat. Dan gua nggak tahu ya, ini bisa jadi gue bias, bisa jadi karena emang abis puasa. Tapi ketupat buatan nenek gua pas lebaran dengan opor dan segala macam ornamennya adalah makanan paling enak yang pernah gua rasain di dunia. Emang sih, the Serius, best banget sih. serius. Ini Emang mungkin jujur, ketupat tuh the best sih. iya kan? Ini nggak tahu ya teman-teman punya perasaan yang sama atau enggak dengan masakan nenek ketika lebaran ya, tapi beneran enak banget. Itu kayak dari segala sisi ya, nggak ada flow-nya gitu loh, kayak Flawless ya, flawless anjir. Bener Enak sih, banget, bener-bener. enak banget. Kalau gue ibu gue yang masak biasanya. Oke. Ibu gue sama wak gue lah, sama adik sama tante-tante gue tuh pada masak. Dan kayaknya sih tahun ini juga bakal di rumah gue. Tapi karena nyokap gue tuh masih keturunan Palembang ya. Jadi nenek gue tuh orang Palembang. Jadi mostly setiap lebaran tuh ada pempek sama tekwan gitu. Oh, ini yang beda nih. Iya, ini lumayan beda sih. Gue biasanya tuh lebaran bener-bener cuman ketupat, opor. Terus ya ornamen-ornamennya lah. Iya, ketupat, opor, semur. Kalau gue tuh ya, kalau gue tuh ketupat, opor, semur, kentang balado. Oh, sama. Iya, atau ati balado. Itu gue dicampur tuh. Ini gue juga dicampur. Kentang sama ati dicampur. Aduh, itu lezat banget sih. Sekarang ada Enak rendang juga. Nah, ada pempek sama tekwan. Tapi ya kalau misalnya lagi mood bikin, kalau enggak ya enggak gitu. Sama-sama kurang lebih dari ketupat, opor, apa tadi kentang sama ati. Kurang lebih itu sih juga. Tapi enggak ada opor sama enggak ada tekwan sama pempek aja bedanya. Ya karena mungkin gue orang Palembang, bukan gue sih, nyokap gue kali orang Palembang. Karena mungkin nenek gue orang Padang kali ya. Lah, kok enggak rendang? Ada. Oh iya, rendang juga ada. Rendang ada. Yang enggak ada tuh tekwan sama Tekwan, iya deh. Mohon maaf ya. pempek aja. Oke, kita coba lihat teman-teman sekali lagi yang pengen komen-komen, nanya-nanya ke kita atau sharing-sharing mungkin ya tentang THR, pokoknya tentang lebaran nih, karena kita bentar lagi udah mau lebaran ya kan. Walaupun mungkin Anda yang tidak melaksanakan puasa, pasti Anda juga senang sama lebaran. Gak usah bohong, ngaku aja kalian ya. Karena lebaran ini emang ajangnya apa ya? Lebaran ini tuh ajang kita untuk apa sih sebenarnya, catch up gitu loh. Ajang catch up sama saudara-saudara yang lama, bahkan saudara yang belum kita pernah ketemuin seumur hidup gitu. Jadi catch up gitu sama keluarga. Tiba-tiba bahkan gue pernah loh tiba-tiba ketemu teman gue. Jadi ternyata gue tuh sudah jauh sama dia gitu. Oh, serius? Kayak gitu, banyak. Jadi ada hubungan darah saudara. Ada hubungan darah, dan kayak ya gitu, jadinya baru ketemu orang yang udah lama gak ketemu gitu. I see. Nah, ini tapi ngomong-ngomong keluarga yang gak pernah ketemu, ini menarik nih. Karena gue banyak banget denger cerita-cerita ada orang yang ketemu sama sepupu, sama saudaranya, terus dia suka sama saudara sendiri. Oh, lagi rame juga ya? Iya, lagi rame. Jadi dia
karena mungkin jauh gitu ya, nggak pernah ketemu atau segala macem, terus akhirnya pas lebaran mereka ketemu, terus ngeliat sepupunya, terus kayak mereka ngerasa, aduh apa gue nikah sama sepupu gue aja ya. Gue mikir-mikir ini kayaknya agak fucked up sih. Cuman ya kalau emang nggak pernah ketemu sama sekali ya mungkin aja gitu ya. Ya iya sih, Jujur pernah nggak kayak gitu tapi lo? Gue sih nggak pernah. Gue nggak pernah suka sama saudara gue. Nggak pernah. Karena apa ya? Nggak tahu sih, nggak pernah aja. Nggak pernah aja. Nah kalau gue pribadi sebenarnya nggak pernah. Sebenarnya nggak pernah. Gue bilang kan sebenarnya nggak pernah. Tapi... Cuman pernah aja gitu namanya. Bukan yang kayak separah tadi ya. Pertama kali ngeliat, wah ini apa gue nikah sama sepupu gue aja. Nggak separah itu juga. Nggak separah di Twitter ya. Cuman kayak waktu gue pernah ketemu sama salah satu saudara jauh banget sih. Nggak pernah ketemu sama sekali. Terus emang lihat ya, wah cakep banget kok. Nih apa iya saudara gue, kagak ada mirip-miripnya sekali sama saudara apa keluarga gue gitu kan. Gue agak bingung di situ aja. Tapi lagi rame loh ya di Twitter tuh, apa ternyata banyak sampai nanya-nanya ke Ustadz gitu ya. Iya. Ustadz kalau hukumnya menikahi sepupu sendiri, walaupun sebenarnya ternyata gue bertahu boleh ternyata. Emang boleh kalau misalkan setahu gue ya, kalau nggak ada hubungan darah yang kayak kandung itu tuh itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau kandung kan jelas. Iya, kalau kandung. Tapi kalau yang kayak sepupu jauh tuh kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya boleh-boleh aja. Kalau sepupu, beda sepupu jauh sama sepupu dekat apa? Kalau sepupu kan sama-sama sepupu kan? Itu ini ya subjektif ya. Iya makanya kalau nggak anggaplah sepupu lah gitu ya, kita ini sepupu. Gue bingung gitu, sepupu kan istilahnya apa ya? Dia kakak adik sama nyokap kita nih, ya kan? Iya, terus dia anaknya dari tante mereka, anaknya tante kita. Ya mungkin kalau misalnya sepupu jauh itu, misalkan kita punya tante, tantenya ini punya ipar, ngerti gak? Gimana? Jadi misalkan ini nih, gini. Gue udah bingung sama silsilah keluarganya. Nih, misalkan gue punya tante gue cewek nih ya kan, yang dari nyokap gue, kakaknya nyokap gue tuh cewek. Tapi kakaknya nyokap gue nikah sama cowok. Nah, cowok ini kan jatuhnya iparnya nyokap gue kan. Nah, itu kan dia mungkin si iparnya ini, si omnya ini yang nikah sama tante gue itu punya kakak beradik lagi, terus itu kakak beradiknya punya anak lagi. Nah, itu kan sepupu jauh kan gitu. Mungkin definisi dari sepupu dekat adalah ya sepupu yang bener-bener satu keluarga sama nyokap bokap lo, ngerti nggak? Kalau sepupu yang deket gitu, ya lo bingung gak sih kayak, udah deh. Iya boleh gitu kan? Enggak, gue sebenarnya masih, walaupun emang dalam ininya boleh ya. Iya mungkin agak nggak. Mungkin kalau kita ambil ya, mungkin itu karena di zaman dulu orang masih belum banyak kali. Bener gak? Iya, kalau sekarang udah kebanyakan ya. Iya kan, sekarang masa iya sih gitu kan. Orang sebanyak ini ente sama sepupu sendiri gitu, apa gak mau nyari di Tinder minimal gitu kan, atau nyari di Bumble gitu. Nih gue ada nih aplikasinya, gue downloadin deh buat lo pada kalau mau ya. Tolonglah jangan sama sepupu sendiri. Kita penasaran nih, kira-kira kalian pernah gak suka sama sepupu kalian sendiri? Jadi mungkin boleh komen kayak, boleh dong, komen. Aku pernah jatuh cinta dengan sepupuku. Dan mungkin dikasih alasannya juga, apakah gara-gara cakep doang atau mungkin emang dia orangnya ternyata sebaik itu gitu kan. Sampai lo suka sama sepupu sendiri. Iya, gitu kan, sama sepupu sendiri. Gue masih mencari alasannya sih ya. Apalagi sampai yang di Twitter bisa itu kocak banget itu di Twitter. Tapi ada yang bilang juga loh, kalau misalkan nikah sama sepupu tuh kayak berpotensi buat ini ada penyakit itu loh, kayak benar. Gen kan, karena gennya sama. Gen gennya sama gitu. Karena masih masih ada istilahnya, masih ada darah ya, sedarah lah kayak gitu, walaupun nggak langsung. Iya gitu. Benar. Tapi BTW lo kalau misalkan lo lebaran ini kayak lo nginep gitu nggak? Kayak nginep mudik gitu atau kemana gitu yang agak nggak di Jakarta gitu loh? Kebetulan gua sendiri lahir di Jakarta. Terus orang tua itu 2, Padang sama Surabaya. Yang di Padang semuanya udah ngerantau ke Jakarta. Dan yang di Surabaya masih ada tapi tinggal satu saudara doang. Nah jadi biasanya yang satu saudara itu yang kesini. Nah jadi enaknya gue adalah gue bisa menikmati tenangnya Jakarta di hari Lebaran. Bener-bener Jakarta gitu. Kalau lagi Lebaran tuh udah gila sih. Itu asik banget, damai banget, langit biru. Jujur kayak pas COVID gak sih? Iya kayak pas lagi COVID bener-bener sepi banget, mal-mal kosong banget. Wah udaranya enak, apa segala macam, orang nggak rame. Tapi pas nanti kelar lebaran di berapa hari setelah lebaran, langit abu-abu langsung. Langit langsung hitam. Langsung abu-abu. Tidak terlihat apa-apa. Penuh lagi di mana-mana, KRL gini-gini lagi dalam kereta ya kan. Jadi pepes lagi dalam kereta. Ini ya
keuntungannya lah kalau misalnya di Jakarta ketika Lebaran itulah ya salah satu apa ya kelebihannya gitu. Betul. Seru Terus sih. yang mana tadi lu nunjuk yang mana? Itu nunjuk yang mana? Yel. Yang mana? Coba tunjuk lagi. Jangan gimmick dong. Gue beneran gak ngeliat. Tolong Ih, ditunjuk. dua ini. Bahas THR yang mengurang. Harus dibaca ya ini. Oh, oke. Bahas THR yang mengurang malah udah disuruh ngasih. Maksudnya apa tuh? Gue jujur gak ngerti gue. Jadi Bahasannya. karena kita udah cukup dewasa ya, kan kayak kita udah kuliah gitu, dan kadang-kadang tuh justru kita nggak dapet THR minimal, padahal kita yang paling butuh ya nggak sih? Oh iya. Kita at this point kayak dibanding adik-adik kita, kayaknya zaman kuliah tuh paling butuh lah ya sama uang gitu. Iya, betul. Tapi sayangnya kita malah kayak agak mengurang, kalau gue ya agak mengurang THR-nya. Kalau jujur gue alhamdulillah belum. Belum. Sampai tahun kemarin belum. Aha. Cuman gue takutnya karena gue udah mulai ada penghasilan di tahun ini, ya, gue kayaknya nggak dikasih lagi deh. Kepala gue ini suruh ngasih THR ya, kayaknya. Nah, ya. iya. Kayaknya ya. Gue nggak tahu nih. Semoga enggak ya. Semoga nyokap gue nggak nonton nih. Semoga nyokap gue. Tolong Bunda, THR-nya boleh dong tahun ini ya. Mau dong THR. Mau dong, butuh ya. nih. Jangan diputus lah ya. Semoga Ya, masih jangan ada. dong. Kalau lu emang gimana? Dari tahun lalu udah nggak dapet? Enggak sih, dapat. Cuman kayak agak nggak tahu sih, tapi gue merasa ngurang aja dari dulu. Kalau dulu tuh, dan plus ngurang tuh kayaknya gara-gara kita udah gak enak minta juga, ya gak sih? Oh. Kalau gue sih udah gak enak minta ya. Emang kalau lu konsepnya masih minta gitu? Enggak, cuman kan kayak tau gak sih kayak tipe-tipe kalau sama tante om tuh kan kayak digoda-godain itu kan kayak ayolah kan udah dikasih nih, udah gue kasih nih, lu kasih anak gue lah gitu kan, nyokap kan bisa kayak gitu. Iya. Cuman tuh kadang ya kalau dulu kan masih iya aja kan, kalau sekarang kayak ibu udah apaan sih gitu loh, jadi kayak nggak enak gitu loh. Padahal ya udah aja sebenarnya, cuman kayak udah nggak enak gitu loh buat kayak yaudah kan, yaudah minta dong gitu, kayak enak gitu buat minta. Terus kayak kalau misalkan lagi baris tuh ya nggak sih, dulu kan suka baris tuh masih enak, tapi sekarang tuh gue kayaknya udah nggak enak gitu loh, kayak ya udah kayak gue paling tua gitu ya, aduh iya jadi sih, nggak enak nih gitu. Tapi jujur gue nggak pernah sih dapet THR dari tante. Kaget nggak? Jadi lu dapet dari Jadi siapa? gue tuh dapet THR biasanya dari dua doang, dari kakek nenek gue sama dari nyokap bokap. Dari dua itu, karena kalau dari tante tuh jarang, dan nyokap gue pun jarang ngasih ke sepupu gue. Oh gitu. Nah justru kalau gue karena nenek kakek gue udah gak ada sih, jadi gue dapet dari tante-tante gue, nyokap bokap gue. Iya benar sih, nyokap gue sama tante-tante gitu. Jadi untungnya semoga saya tidak ada kewajiban untuk ngasih sepupu-sepupu saya. Iya, kayaknya gue ada sih tahun ini, tapi emang ya semoga aja lancarkan rezekinya Semoga supaya ya. bisa ngasih THR. Tapi untungnya sepupu gue itu gue cuman punya satu nih, sepupu dekat ya. Gue cuma punya satu, dan dia sekarang udah kerja di Belanda. Jadi hey Anda sepupu saya, tolong kasih saya THR. Iya, mending dia yang ngasih lo sih kayaknya. Anda tolong kasih saya THR pakai euro ya, tolong. Kayaknya ya. harusnya dia yang ngasih lo ya. Iya, Kayak dia udah gak butuh duit lo, kayak gue kasih 100.000 gitu. bagi dia itu beli makanan sekali doang. Bukan beli makanan sekali doang, gak dapet Pak. Nggak dapet ya? Gak dapet. 100.000 ya? Iya dapet sih, cuman ya burger paling. Dapat ya, istilahnya warteg di sana lah ya. Iya, warteg di sana. Warteg di sana ya. Warteg di sana bakal mahal loh katanya. Maksudnya kayak nasi itu 100.000 mahal. dapat dong. Tapi nasi 100.000 gitu 8 euro lah itu. Tapi yang nasi gitu maksudnya kayak agak yang enak ya, yang enaknya itu agak mahal. Mungkin, jadi 8 euro paling dapat kebab. Tapi iya sih 8 euro kecil. dikit sih dapat makanan sana Iyalah, sih, apa sih French fries 8 euro. Bener. Gitu. Jadi mungkin semoga aja ya, doain ya teman-teman yang lagi nonton Celup saat ini ya, semoga kita berdua dikasih THR dan kalian semua juga dapat THR semua. Buat yang THR-nya belum turun dari perusahaan-perusahaan tempat kalian kerja atau dari manapun, semoga cepat diturunkan ya. Karena ada peraturan dari pemerintah tuh. Oh iya. Itu harus H-7 paling enggak udah harus turun THR. H-7 lebaran. Jadi ya Besok kali ya. Ya nggak sih? harusnya besok atau hari ini atau besok, gue juga kurang tahu lah. Pokoknya beberapa hari ini harusnya udah mulai cair lah ya THR itu ya. Fix langsung ini tuh, langsung seneng, langsung berbahagia hari-harinya. Iyalah, langsung dapat sumringah. gitu ya. Dia senyum tiap hari sekarang. Biasanya naik Gojek tuh udah bete mukanya ya. Sekarang kayak karena ya udah yang penting gue dapet duit gitu. Ya yang penting dapet duit, bener. Nah, selain dari THR ya kan, biasanya Lebaran itu juga jadi ajang buat mahasiswa yang merantau.
Dah. Typo. Sorry, kering, mulut kering. Mahasiswa yang ngerantau buat pulang. Betul, Bener nggak? betul. Dan biasanya nih sering banget kalau teman-teman lihat di TikTok trennya itu biasanya mereka pulang nggak bilang-bilang. Oh, surprise. Jadi kayak mereka pulang di videoin ya kan. Terus wah mereka buka ini gemes. terus pada kaget. Wah gitu. Ada kemarin gue lihat video satu. Baru. Dia wah kita ekspektasi tinggi tuh ya kan. Wah dia apa ribet segala macam. Pulang udah siap. Pas buka pintu respon nyokapnya tuh nggak? Oh udah pulang. Iya kayak build up-nya tuh udah enak banget gitu. Build up-nya kayak langsung bakal turunin. wah, nyokapnya blok. Ya ilah. Oh, udah pulang. Udah Yaudah, pulang. mandi gitu. Ya udah. Nih, tolong dong. Saya udah capek-capek Agak excited dikit lah ya. gitu paling enggak Kayak gimmick depan kamera gitu kan ya kan paling enggak. gue tahu lu sedih gue pulang gitu. Tapi tolonglah pura-pura senang. Malah dikit nambah lah. beban ya. Iya, malah nambah beban nih anak kan. Kasian Dan banget. nanti sholat itu susah dibanguninnya. Iya. Ntar makanannya banyak, ngabisin makanan gitu kali ya. Si orang Kok tuanya. grumpy banget orang tuanya ya? Pemarah ya? Untuk apa Pemarah ya? ya? Itu mahasiswa merantau mungkin jadi apa ya? Mungkin ini lebaran ini wadah buat pulang ke rumah ketemu keluarga lagi ya kan yang biasa ngerantau di Depok mungkin pulang ke biasanya dari mana sih orang-orang di Banyak loh temen gue ada yang dari Medan, ada yang dari Lombok, Oh, ada yang iya? dari NTT, ada. Kok gue gak punya temen dari NTT? Ada kelas gue banyak, ada yang dari Medan, ada yang dari Bali juga. Oh ada, dari Bali gue ada. Iya, Dari banyak Bali ada. dari luar kota tuh bahkan ada di Oh, Surabaya. iya benar. Iya, jadi mereka udah kemarin gue juga kayak sempat dengar kalau misalkan mereka tuh ada yang nggak pulang juga Rel karena nunggu Kenapa tuh? karena katanya mahal banget gitu loh. Tiketnya. Oh mungkin telat beli kali ya. Mahal banget. Iya, Telat jadi beli kali ya. mereka nunggu nanti dulu gitu pas hari H sholat Id baru pulang. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang sedih ya mungkin pada sedih kali ya kayak nggak bisa ngayain Idul Fitri hari H pertama di Iyalah, rumah gitu. Cuman ya pasti. ya life. Cuma ya udahlah ya, That's namanya juga namanya ya. Ya that life shit happens gitu kan. Betul. Namanya juga hidup, namanya juga namjuk. hidup. Bener gak? Namjuk apa? Namanya juga namjuk. Itu Oh, bahasa namanya juga Twitter namjuk. sih. Wow. Itu bahasa Twitter sih. Cuma disingkat doang ya? Namjuk. Namanya juga namjuk. Oh my god. Lumayan. Oke. Kita mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman ya kan yang lagi nonton kita nih ada rame banget nih yang nonton kita live nih. Boleh dong kasih 70 orang alias 7 orang. 70 ya 70. Boleh kita kasih komen-komennya ya. Boleh kasih komen-komennya ke kita ya kan. Ngomong-ngomong hari ini berasa lama ya waktunya. Ya gak sih? Sekarang jam berapa? Oh, karena ini kali ya, karena kering banget kayaknya mulut saya. Mungkin ya, tapi kemarin-kemarin tuh nggak tahu sih, cuman hari ini sama kemarin tuh kayak berasa lama banget. Padahal kemarin. Mungkin hari ini kerjaan Anda lagi berat kali ya. Hari ini kerjaan dia lagi sepi soalnya. Oh jadi alhamdulillah ya. agak inilah, walaupun ada kerjaan dikit-dikit. WFH ya? WFH. Gue tuh WFO itu cuma hari Selasa. Jadi enak. Mantap. Ini. Gue WFH setiap hari. Jadi ya itu yang bikin berat ya. Sih. Enggak, tapi kalau karena WFH tiap hari mungkin sampai rumah tuh udah jam 3 gitu. Jadi kayak jam 4 bahkan. Jam 5 sih bahkan kan jam 4 baru. Jadi jam berapa ini? Turun terus tuh dari jam 3, 4, 5, bentar lagi 6, 7, 8. Jam 4 baru keluar jam berapa kan. ya? Ya mungkin jam 5 baru sampai rumah. Jadi kayak udah jam 5 gitu ya. Padahal ya kadang kerasa kadang gak kerasa sih. Oh gitu. Tapi kalau menurut tuh selama puasa ini better, mungkin orang-orang ada yang pengen aduh kayaknya better WFH aja deh, atau mending kalau menurut tuh kayak tetap WFO selama puasa ya. Selama puasa, jujur aja, nggak apa-apa. Walaupun Anda dilihat bos-bos Telkomsel di sini, saya tahu. Nah, itu dia. jujur. Ente mending WFH atau WFO? Bingung sih soalnya plusnya WFO itu gitu. Jadi kadang-kadang tiba-tiba nggak kerasa gitu waktunya. Kayak lo masuk habis itu tiba-tiba udah pulang-pulang jam 5 kan. Cepat habis waktunya ya. Cepat habis waktunya. Jadi kayak ada kerjaan gitu. Jadi cepat. Ya. Nah, tapi on the other hand, kadang-kadang gue juga ngerasa kalau misalnya justru di rumah aja gitu. Jadi kan kalau di rumah aja tuh kan paling tidur apa sih ngapain gitu. Nah, dua sisi sih. Kadang-kadang tuh rutinitas kayak gitu tuh bikin kita bosen jadi kayak kerasa lama banget. Sama justru makin cepet karena lo cuma tidur bangun tiba-tiba buka. Justru menurut lo lebih cepat kalau di rumah? Enggak juga, makanya kadang-kadang ya tergantung mood aja sih kayaknya gue. Berarti kadang-kadang gue ngerasa berarti lo lebih suka WFO aja. Oke, jadi bos-bos Telkomsel ya yang lagi nonton di sini boleh. Molin katanya pengen WFO terus, tidak mau WFH sama sekali. Masalah ya? itu emang itu emang realitanya. Emang realitanya. Realitanya. Oh, iya. Gitu. Ya udah tetap dilanjutkan.
Ya ada plus minus lah ya every decision. Betul tentunya ya kan dari tadi kita kayak ambil positifnya mulu ya. Karena lagi Biasa orang puasa bener, guys. bener, Karena bener, lagi puasa. bener, Kita bener. kita lagi Sekarang udah jam Benar, 17.43. Berarti sekitar kan 17 sekarang menit lagi. buka tuh 55. Berarti 12 menit emang lagi. iya? Iya, sekarang buka 55. yeay lapar. Sekitar Aku udah 11 beli menit lagi. Jadi Aku- teman-teman yang belum nyari takjil ya kan yang bakwan, mau tempe. iya, siapa tahu mau nyari-nyari takjil boleh cari-cari dulu tapi jangan sampai live Langit live musik. kita. Ya Live kan. kita. Jadi walaupun Anda nyari takjil, nyari bukaan segala macam tetap dibawa HP-nya. Naik motor Lu mau tetap denger keroncongan dipegang. gue? Gue baru aja keroncongan. Tadi gue hampir impulsif thoughts gue mau mindahin ini ke thoughts gue. Sebenernya gue pengen. Tapi udah selesai. Ya. Oh, ntar kalau ada lagi Kalau coba ya. lagi coba ya. Tanda kita beneran laparnya real ya. Ya, ini real, Nggak gimmick ya. real. Ini kita puasanya real ya. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang pengen interaktif komen ke kita boleh banget kirimin kita dong komen-komen yang mau bertanya ya kan biar kita ada topik lagi ya. Karena kita sudah kehabisan. Enggak sih. Sebenarnya masih ada Enggak, sih. masih kalau segmen banyak. lagi. Cuman Masih banyak. kalian BTW apa cerita lebaran kalian? Apakah di sini ada yang lebarannya sendiri gitu nggak bisa mudik karena banyak kerjaan atau besok udah cuti karena mau pulang atau apa gitu? Mungkin kalian ada cerita? Boleh komen-komen saja. Betul. Dan ternyata Mol, Mhm. padahal kan libur untuk lebaran itu masih minggu depan ya. Mhm. Tapi udah banyak yang mulai mudik itu yang mulai pergi keluar kota dari minggu ini. Oh gitu, biar menghindari macet kali ya? Iya mungkin ya. Gue nggak tahu itu gimana mereka caranya apa emang dari udah pada libur atau gimana. Tapi nggak mungkin gak sih kalau udah libur? Iya, ngambil cuti. Ngambil jatuhnya. cuti pasti ya? Ngambil cuti sih. Iya soalnya udah pada mulai mobilisasi. Tapi mungkin lumayan ya buat ngurangin macet ya di jalan tuh. Iya sih pasti macet banget. Biasanya berita-berita tuh kalau misalnya lagi lebaran laporan live dari tol Cipali ya kan. betul. Terus Cipularang. Tol Cipularang. Dulu tuh ada sempat beritanya gede banget di tol Brexit. Brexit. Brebes exit. Ya kan. Keren banget nama Brexit kayak Iya. Apa yang- gitu kayak di luar negeri kayak ya? di Inggris tuh Tapi ya kan Brexit. kepanjangannya Brebes exit. Brexit, Brebes exit. Brebes exit. Iya. Sampai tapi dulu tuh serem loh sampai ada beberapa Iya, orang ada yang korban meninggal. kan? Iya, Benar. ya Allah, innalillahi. Gara-gara saking macet. Semoga di lebaran kali ini, di mudik kali ini nggak terulang ya hal kayak semoga gitu ya. Karena teman-teman. langkah-langkah preventif juga udah dilakuin. Buat teman-teman juga yang mungkin Keren banget sih. ini himbauan masyarakat. Ini himbauan masyarakat ya kan. Keren banget. Buat gitu. teman-teman mungkin yang traveling jauh pakai mobil terutama ya yang bakal lewat tol mungkin disiapin aja sih. Iya, ya kan? pokoknya menurut gue apapun yang lo lakuin yang paling diutamakan adalah keselamatan sih. Betul. Mau Keselamatan pakai nomor apapun tuh, satu. Keselamatan tuh harus nomor Yes. satu banget. Terus mungkin perlu aware juga kali ya jangan sama diri sendiri. Mungkin kalau bawa keluarga apalagi bawa anak-anak kecil, nah itu tuh harus diperhatiin juga tuh ya kan. Makannya terus is okay kok istirahat di rest area mungkin Iyalah. takutnya kalau istirahat mulu kelamaan udah nggak apa-apa daripada Bobo celaka aja. Take your amit-amit time ya kan. As much as you betul want. Jadi udah mau tidur mau 5 jam, tidur 7 jam juga gak apa. Pokoknya Asalkan itu selamat. istirahat gitu. dulu lah gitu ya jangan dipaksain udah pengen nyampe cepet ngut das nah jangan Aduh. das tuh maksudnya ada yang nyalain kembang api kan lebaran Emang lebaran kembang apa ya? lebaran biasanya nggak nyalain petasan biasa di akhir Oh, puasa iya. pas takbiran tuh Iya tuh rame banget sih. rame kan. Kadang-kadang tas Ih, sumpah gue pengen banget sih. Kayak gue tuh selalu suka takbiran. Maksudnya kayak malam takbiran tuh kayak beda aja gitu dalamnya sama malam-malam lainnya gak sih? betul Kayak rame gitu kan. dan lebih dingin. Wah, gue gak tahu. Gue nggak tahu ya ini mungkin hoax mungkin bukan hoax sih maksudnya ini perasaan gue doang kali ya Bias. tapi biasanya kalau malam lebaran gue ngerasa lebih adem karena biasanya gue malam lebaran itu gue selalu kayak keluar aja gitu iseng keluar rumah malam-malam gue ngelihat orang-orang yang lagi pada takbiran gue ngelihat orang-orang yang lagi pada main petasan apa segala macam tapi gue ngelihat keluar set itu hawanya lebih adem aja gitu Iya, mungkin lebih adem ya, tapi lebih dingin kan beda ya. iya Adem lebih sama adem dingin gitu. maksudnya lebih adem Iya mungkin ya. Kak Maulin buka puasanya ayam cabai hijau lagi kah? Betul banget 100 buat wah gelas. gokil nih Sanqua Gelas ini pasti penonton kita paling paling apa tuh kalau nonton mulu tuh paling setia. paling setia penonton kita paling setia nih Sanqua Gelas nih ya karena kemarin lo juga buka pakai cabai hijau ya malah Sumpah nggak tahu deh kayaknya at this point gue tuh kantin di kantor gue selalu makan ayam cabai hijau belakang ini kayak gue udah beli 10 kali enggak sih
8 kali gue ayam cabai hijau berturut-turut. Gak ganti-ganti. Gue lagi cinta cabai hijau. Nah gue tuh kalau suasana makan kayak gitu, gue bakal nge-repeat ulang sampai gue bosan. Coba deh mau lu ronsen besok-besok. Kayaknya pas di ronsen itu Cabai perut lu hijau. Coba. Lu orang hijau lu. Ya bisa jadi Mbak ya. ini kemananya hijau. Oh iya saya makan cabai hijau dulu tiap hari. Maaf dok. Gimana ya dok? Gak bisa menahan nafsu cabai hijau. Iya ya. Nah balik lagi ya kan ke topik tadi. Kok ini agak jauh ya? Kita kalau ngelantar agak jauh ya sampai ayam cabai hijau pula. Iya makanya ini pertanyaannya soalnya agak jauh ya. Gak apa-apa. Bagus. Cuman ngomongin ayam. So kan jadi ngomongin ayam cabai hijau kan. Bangke. Ngomongin tadi takbiran, malam takbiran. Gua jujur penasaran banget sama yang namanya takbiran keliling. Oh yang kayak anak kecil yang bawa ini ya, bawa lilin lo tau gak sih? Bawa lilin, bawa obor. Ya, bawa obor. Ada juga bawa lilin sih bawa obor. obor ya. Bawa Teriak-teriak. gendang, terus tek dung. Gak gitu gak sih? Itu barongsai. Iya lagi gue baru sadar. Oh iya Taunya agak collab. beda ya. Collab. Gak apa dong, kan ini islamisasi. Enggak, tapi enggak gitu. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Enggak usah di collab sama barongsai juga, enggak ada hubungannya. Kenapa tiba-tiba jadi gongsi paca ya kan? Bener-bener takut bawa ini kok, bawa dungjing, bawa apa? Beduk ya, beduk. Terus apa? Obor, iya sih. Obor segala macam. Itu seru banget kayaknya, tapi jujur gue belum pernah nyobain. Gue juga belum siap lagi gue. Lo enggak pernah ya? Enggak lah, belum pernah gue. Belum pernah. Karena dulu tuh sebenarnya apa? Karena dulu tuh sekolah gue itu sekolah dasar Islam terpadu. Oh, oke. Jadi waktu SD itu kalau nggak salah gue pernah takbiran keliling. Tapi semenjak gue, kenapa lu senyum-senyum sih? Gue agak takut. Gak apa-apa. Masa gue sedih cemberut enggak dong? Iya kan. Ketika dulu gue SD, gue sekolah dasar Islam terpadu. Nah di situ gue pernah tuh takbiran keliling dan itu jujur seru banget. Tapi semenjak gue keluar dari sekolah dasar Islam terpadu, Islam saya jadi nggak terpadu amat gitu ya. Wah. Akhirnya udah nggak pernah tuh ikut-ikutan kayak gitu. Terus dulu pernah juga apa sancil, pesantren kilat. Cilik. Pesantren kilat atau cilik atau kilat? Kok sancil? Sancil, cilik apa? Iya kalau saja pesantren cilik. Kalau pesantren kilat itu pesantren kilat. Oh iya, beda lagi ya. Silat. Silat nggak ada. Iya pesantren cilik gue juga tuh dulu. Seru banget tuh waktu emang bener-bener masih Islam. Parah banget sekarang emang udah enggak. Oh sekarang lebih Islam lagi. Allah ya subhanallah. Betul. Kita mau ingetin lagi ya buat teman-teman nih yang lagi nonton kita yang ada 8.000 orang ini, boleh kirim gift ya kan, boleh kirim gift ke kita, boleh nanya-nanya kita lewat kolom boleh chat. Boleh komen-komen juga apapun. Boleh lah. komen-komen. Nanyanya banget kita. Nanyanya juga boleh apapun kok. Iya boleh. Kita appreciate ya kan. Farel minusnya berapa? Waduh, penting juga banget. Boleh coba. Yang bener tebak minus gua bakal kasih kulkas 2 pintu. Hadiah lo gimmick semua kali. Sekali-sekali dong beneran gitu. Yaudah. Tapi lo aja ya, gue gak ikut-ikutan. Gua kasih ini deh, voucher MAP. Wus, tuh beneran tuh kalau voucher MAP beneran, tapi gue bingung ngirimnya gimana. Berapa? 2.000? Enggak lah, 50 lah. Oke. Tuh buat teman-teman yang bisa nebak ininya Farel. Bisa nebak minus gue, dapat voucher MAP ya kan. Oke. Nah, coba mau lanjut mau bahas mau. Nah, gue udah mulai kering nih mulut gue nih, udah lapar. Jadi Rel, ya. Biasanya nih ya, gue dengar banyak orang yang kalau puasa Lebaran tuh selain banyak sisi positifnya, kadang-kadang orang tuh juga ada ya yang julid-julid gitu loh, yang kayak ada hal ya gak terlepas dari apapun ya, pasti negatif ada dan termasuk pas Lebaran gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak banyak orang yang tiba-tiba diserang pertanyaan-pertanyaan yang apaan sih gitu loh sebenarnya, kayak misalkan kalau orang gak punya pacar, ditanya kapan punya pacar gitu. Kalau misalnya orang gak punya pacar, ditanya kapan nikahnya, bener lagi. Kapan tunangannya, terus nanti giliran udah nikah nih, udah tunangan, udah nikah lah ya, udah nikah, tanya kapan punya anak gitu. Terus kalau udah punya anak ditanya lagi kapan nambah anaknya gitu. Kesannya kayak nggak kelar-kelar ya? Iya kesannya emang manusia sih sebenarnya tidak pernah puas. Tidak pernah puas bener ya. Simpen aja deh di dalam diri lo gitu betul, kali ya. Betul, karena nggak semua orang mungkin ya yang nyaman sama pertanyaan-pertanyaan itu. Bener, apalagi kita yang masih mahasiswa ini biasanya
tahap awal. Mm-mm. Ya kan dimulai keluar pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Biasa Oh, karena iya. kalau SMA tuh masih nggak masih dianggap anak kecil lah. Iya. Masih dianggap anak kecil jadi belum tapi ketika kalian mulai masuk ke mahasiswa Mhm. jadi anak kuliahan biasanya tuh udah mulai itu ditanya, "Wih, kapan skripsian?" Cek. Kapan lulus? Kapan lulus? Cek. Kapan skripsian? Kapan kerja? Mana calonnya? Mana Cek, calonnya? Udah gitu. diterima di kerja di mana? Iya, Gitu. atau Gajinya berapa? Gila. mungkin sampai mungkin ditolak, mungkin belum ditanya kapan nikah kali belum ya, Belum, cuman ya. lebih Iya. ke calonnya dulu Iya, tuh iya, calonnya biasanya mana sih? tuh. Udah. Ya kan? Mana calonnya kok nggak dibawa ke Hmm. rumah gitu. Gajinya berapa? Oh, segini. Anak anak saya saya. segini ya gitu. Anak Sama lagi. tante dulu, anak tante sekarang kerja di ini loh, terus gajinya Iya, gajinya udah segini. 17 juta. Iya ya udah. Oh gitu tante. Oh, iya. iya. Tapi kan passive income saya 30 juta Wih, tante. gede. Waduh, nggak tahu Oh, aja kan. Kalau ada lagi paling orang-orang kayak oh iya gitu. Bentar lagi ini kita jadi konsultan pajak bentar lagi ya. Oh, Konsultan gitu. keuangan nih kayaknya bentar lagi. Tapi emang loh sering banget apalagi ketika kita udah ngasih tahu ya, kita ketika ditanyain kita udah ngasih tahu bener dibanding-bandingin biasanya sama anaknya atau sama anak temennya bahkan Temennya. atau anak saudara yang lain itu biasanya suka dibanding-bandingin gitu ya. Pokoknya dibandingin sama semua siapapun lah, mau dari yang Ente tolong ngomongnya di mic dong. emang nggak Kayak kelihatan? baru podcast aja ente. Iya, pokoknya dibandingin sama semuanya lah ya, mau dari Mm-mm, orang yang kenal, betul, nggak kenal. Ya betul. dibandingin aja emang karena balik lagi guys, manusia tidak pernah puas. Betul. Lah, ini nih. Kaget gue. Udah mulai datang Aqua, Makasih berarti ya. udah mau buka nih bentar lagi nih. Udah buka belum? Kalau buka Udah buka cuy. Udah buka. Udah buka nih. Muslim Pro gue tuh. 1755 Maghrib. Islami banget ya. Masya Alhamdulillah. Ya iyalah. Kalau puasa itu emang yang pertama notif gue paling Tunggu. gue tunggu-tunggu dan gue Muslim lihat Pro. tuh Muslim Pro ya. Oke, Kita buka kita puasa dulu ya guys. kita buka dulu ya guys ya. Kalian selamat buka puasa. Selamat buka semuanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Wilayah Papua mungkin udah buka dari tadi ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah biasanya ini space iklan nih. Biasanya di sini kita endorse nih. Tapi sampai sekarang belum ada yang masuk nih, ya kan? Jadi belum bisa dibilang enak nih produk kalian, ya kan? Ini enak kan? Ya nggak? Orang ini aku di depan. Kok galon lagi? Kok Telkomsel Orbit itu udah nggak ada, apalagi kita mau promosi. Ada. Ada Telkomsel Orbit, cuman kan nggak bisa diminum. Coba Telkomsel Orbit bisa diminum besok-besok ya. Ih gak gitu, gue punya ide. Oh, gimana? Rel, kok Muslim Pro lu udah azan ya? Di gue belum masuk notifnya. Di lu belum masuk kok notifnya. Iya, Itu gue gak mah ada sinyal nih soalnya. Itu mah bukan masalah Muslim Pro-nya, emang sinyal lu aja jelek. Nih, gue itu pakai WiFi dari Telkomsel Orbit. Telkomsel Orbit ini juga kerja sama Langit Musik nih di tempat Iya, kita betul. siaran saat ini ya Iya. kan. Jadi, ya kan, tempat di sini tuh juga internetnya tuh Kenceng 6G. Wih, bahkan 5G pun lewat gitu ya kan. 6G ya kan? Sekarang internetnya luar biasa. Itu maksudnya apa tuh? Minum air putih makin gacor. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya prompter itu? Hei, Anda. Oke. Aduh. Ini emang ini dari kemarin ya gue space iklan padahal nih. Manfaatkan ya teman-teman produk-produk. Mungkin dari kalian yang punya produk-produk minuman boleh nih. UMKM segala macam juga kita persilahkan ya. Minum dulu guys. Boleh Buka dulu, kalian buka. Minum, makan bakwannya, tempenya. BTW ngomongin tentang makanan, apa makanan favorit lo kalau misalnya lo buka? Jujur, gue buka biasanya selalu pakai kurma awalnya dulu. Terus? Tapi abis itu harus gorengan. Oh iya, Nah. terus gorengannya apa tuh? Bakwan? Gorengannya bebas, mau bakwan, mau risol rogut apa biasanya? Rogut ya. Terus bisa juga martabak, bisa juga pokoknya gorengan lah. Gila ya, goreng-gorengan lah ya. Gorengan. Minyak jahat itu yang lah ya. berminyak ya. Pokoknya gue pokoknya kalau udah awalnya udah dikasih kurma tuh, gue nganggepnya gorengan apapun yang gue makan abis ini itu akan sehat di perut gue. Karena kurma itu menurut gue langsung. netral, ya kan, itu penetral. Jadi kayak nanti bakteri-bakteri minyak-minyak jahat yang ada di perut gue akan dihisap hilang. oleh kurma. Oke. Gitu. Jadi makanya Baik, gue anggap baik, kurma baik. itu penetral lah. Baik, Gitu. baik. Ya lo dan pendirian lo lah ya. Kalau gue sukanya bakwan jagung. Bakwan jagung, gue Bakwan juga suka jagung, bakwan jagung. tempe, risol, bihun tuh biasanya kan. Ya, lumpia juga Lumpia. biasanya enak. Terus nyokap gue bisa sering masakannya juga bihun. Tau gak sih bihun goreng, bihun kecap. Oh, bihun goreng, iya. Aduh, itu enak buat banget sih. bukaan.
Itu buat buka. Kayaknya buat bukan enak deh. Gue nggak pernah bukan pakai bihun goreng, kayaknya enak juga. Iya enak bihun goreng, tapi bihun dimasak kayak Iya, mie iya, gitu iya, kan. kayak mie bihun gitu Itu kan. nyokap gue suka banget bikin, tapi karena sekarang gue bukanya sendiri di kosan jadi gue nggak pernah mencoba itu lagi. Minta dong Iya, besok deh. dibikinin. Ntar lo di kosan tinggal di ini lagi, tinggal diolah dikit. Iya masalahnya gue pulang ke rumah kan seminggu sekali. Ya iya, maksud gue dibuat mentahnya nih. Oh mentahnya sih gue bisa, cuman kan Bisa. kalau di kosan tuh kayaknya kalau masak ribet Males tuh ya? agak mager gitu. Jadi kayak Itunya mah itu doang ya. iya, Bisa makanya mah gue bisa-bisa sekarang aja. air fryer aja, jadi kayak apa frozen air fryer. Oh enak ya, pakai air fryer ya. Enak ya. Yo. Saya kalau manasin makanan diginin. Enggak selebay itu ya? Enggak selebay itu. Dan enggak selebay itu udah enggak ada orang yang kayak gitu, Ra. Itu bukan panas tapi makan lo bau aja. Berlebihan ya, berlebihan. Iya. Boleh dong komen juga teman-teman. Kalau teman-teman manasin makanan gimana? Coba boleh dong. Mungkin kayak Farel ya, mungkin ada spesies lain yang sama kayak Farel, enggak ada yang tahu. Apa ditiup-tiup juga atau mungkin dibiarin di sinar matahari kan gak ada yang tahu ya kan? Sinar matahari. Siapa tahu, boleh. Udah dimakan sama ayam dulu nanti aja. Iya makanya, betul. Tapi gimana Mal, apa kabar Mal? Gimana Mal, sehat Mal? Ya. Gitu. Gimana ini tim durasi berapa tim? Durasi masih aman? Oh lanjut, ya oke lanjut. Bahasan kita masih banyak dong. Tentunya masih banyak bahasan kita ya kan. Yang poin ketiga, suka ada perjodohan spontan. Lo pernah nggak dijodoh-jodohin pas lagi lebaran? Jodohin pas lagi lebaran. Bentar, gue mikir dulu. Kayaknya kalau guanya enggak. Tapi guanya maksudnya Lo orang yang ngejodohin? Enggak gitu dong. Maksudnya ada nyokap gue pernah kayak itu sama Farel aja. Oh iya. Tapi bukan Apa sih? ngerti gak sih? Bukan gua yang di kalau lu kan beda tuh yang tadi lu ceritain. Gimana sih? Gua belum denger cerita lu. Iya, diceritain kan. Salah ngomong. Ketahuan udah briefing. Lo dulu abis itu baru gue. Ya pokoknya gua nggak pernah yang kayak Farel itu kenalin sama kayak gini, enggak. Jadi biasanya bukan guanya. Biasanya guanya nggak tahu nih ya kan. Terus kayak mungkin ada kenalan atau gimana, ada cewek terus kayak itu tuh kenal itu ada Farel situ, terus kayak tiba-tiba dikenalin aja gitu. Gue juga out of nowhere kayak guanya nggak mau kenalan, dia nggak mau kenalan, kita harus kenalan ya kan gitu. Nah kalau lu katanya beda nih, gimana tuh iya, coba? jadi tuh karena gue tuh sering banget dijodohin ya, lumayan sering lah. Kayak nggak dijodohin sih, cuman kayak yang ini kenalan gitu loh. Dan nyokap gue tuh kayak tahu kalau gue tuh sebel digituin gitu, apalagi sekarang maksudnya kayak apalagi sekarang ya gue jadi sebel digituin. Terus pernah one day gue kayak dijodohin juga gitu kan, kayak gue nggak tahu lah di siapa, kayak ada orang, ada cowok gitu, besok kayak kayak dijodohin gitu, kayak pas gue datang kayak disuruh duduk sebelah dia. Cuman karena nyokap gue tuh tahu ya gue nggak suruh gitu, jadi nyokap gue yang duduk sebelah tuh cowok. Oh buat ngehalangin gitu ya. Kayak kan di sini aja duduk sebelah gue kayak pas dijodohin tuh kayak udah nih mama sama ini kayak dipisahin kan, kayak nih kan si cowok ini kan kayak ngasih kartu nama ke nyokap gue gitu kan, karena mau ya. Oh niat ya? Enggak maksudnya, tapi bukan maksudnya kayak emang ngomongin bisnisnya gitu loh, nggak usah kayak oke. gitu. Tapi ngerti nggak sih, kayak nyokap gue tuh justru mau nge-build sesuatu lah sama si cowok ini, jadi kayak saling gitu berarti sebenarnya udah agak beda dong umurnya. Ya udah gak tua makanya, gak tau, ya 25-an lah kali ya. Oh gak sejauh itu Itu tapi cuman ya. kan gue gak suka ya, gak nyaman. Terus akhirnya nyokap kayak diceng-cengin lah kayak sama tante-tante kayak itu kasih kartu nama ke sebelahnya kali, ke anaknya. Oh kan sebelum ngedeketin anaknya. Salah. Iya sebelum ngedeketin anaknya kan harus ngedeketin nyokapnya dulu ya gitu lah. Terus nyokap gue tuh tahu kan gue sebagai gitu. Terus besok nyokap gue bilang kayak udah mbak jadi gitu, ntar pas pulang aku yang kena, ntar pada bilang ibu ngapain sih aku jodohin, pasti kayak gitu si Olin nih gitu. Akhirnya dipanggilnya Olin. Iya gue panggil Olin. Iya, baru tahu nih gue nih, baru tahu nih. Oke. Terus si Olinnya bete ke aku gitu, kayak ibu ngapain sih jodohin gitu. Tapi bener sih gue kalau abis kayak gitu ya gue sebenarnya kayak bete ya. Ibu ngapain sih aku digituin, kan aku jadi malu gitu. Biasanya dia ini gimana sih kalau modus ngasih kartu nama tuh, misalnya ngasih kartu ini, misalnya nyokap nih lu lah ya anggap ya, dia gini ya ngasih gitu. Melenceng, belok begitu nggak ngasih kartu nama? Enggak gitu ya. Gak selebay lo sih. Iya tapi lumayan sering itu kejadian ya. Iya lumayan lah gitu, karena
itu kan banyak saudara-saudara yang gak gue kenal lah, Betul, apalah betul. teman-teman nyokap gue gitu-gitu loh. Tapi emang mungkin ini lebih apa ya, lebih relate di kalangan cewek-cewek kali ya Mungkin. dibandingin cowok-cowok, karena mungkin cewek-cewek lebih banyak tuh yang kayak ada cowok-cowok out of nowhere dateng gitu ya kayak Iya. apa kenalan sama dari kenalan nyokap atau teman Siapapun kerja lah, segala entah macam. tentang Iya siapa iya. gitu, tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada aja gitu ya. Iya. Oke. Belum. Ih. Kan 18.05. Masih Oh, masih 2 menit lagi. Sabar, tenang. Salah lihat, Tenang, buram mas. sebentar buram, lagi mas. kita closing tapi santai dulu ya kan. Gue gak kelihatan soalnya dari Ini masih 18.04. Nah, 1 menit lagi nih, Oke. 1 menit lagi. Nah, baru kita bisa closing nih. Oke teman-teman. Jadi karena kita sebenarnya masih pengen sih ngobrol sama kalian. Bener, kita Kita 2 masih- jam lagi juga sanggup kok ngobrol sama kalian. Ini masih banyak banget topik yang belum sempat kita bahas loh. Iya, cuma Iya kan? sayangnya karena si Mas produser ini udah nyuruh kita closing ya. Iya, aduh. Jadi ya udah deh kita close Udah, aja nggak apa-apa. gitu. Ya kan? Ayo cabai hijau keburu dingin, bener sih. Oke, ayo kita closing. Oke guys, jadi Betul. thank you Terima sudah kasih. menemani kita di sore hari ini Yes. ya. Jadi jangan lupa buat terus stay tune di Langit Musik Live Podcast karena kita bakal ada nemenin kalian setiap hari Jumat jam 5 sore buat nemenin kalian ngabuburit lah ya. Betul sekali, hanya ada di aplikasi Langit Musik. Udah bisa di-download di App Store maupun Play Store kesayangan kalian. Betul. Jadi jangan lupa sekali lagi buat nonton kita berdua setiap jam 5 buat nemenin kalian. Oh, udah nggak ini lagi ya? Minggu depan udah nggak iya, puasa nggak lagi. puasa Mungkin buat nemenin kalian lebaran. Iya, atau nemenin kalian macet-macet di jalan, Nemenin macet-macet mudik jalan. ya kan? Karena jam kita nih enak banget. Jam 5 pas jam orang pulang kantor. Iya, gitu kan. Jadi iya. mungkin yang nemenin di mobil atau baru sampai rumah itu enak banget nontonin Iya, kita lagi langsung. di TJ, lagi di kereta, lagi di Betul. langsung dengerin aja ya guys. Stay tune Karena aja. kita bakal cerita banyak banget tentang kehidupan kampus yang mungkin kalian kangenin gitu loh. Betul, dan ini menurut gue ya, ini cocok untuk semua umur gitu. Betul, karena semua pernah mengalami hidup kampus, Betul. kehidupan kampus. Bahkan yang lagi mahasiswa relate. Relate. Yang yang udah lewat gitu ya masa mahasiswa jadi kayak inget-inget nih waktu mereka masih mahasiswa. Terus yang belum jadi mahasiswa jadi tahu mahasiswa itu gimana. Cek Betul. gitu ya kan. Oke deh. Oke, kalau gitu thank you. Sorry kalau kita berdua ada kesalahan Oh kata. iya, mohon maaf lahir batin, ya kan? guys. Mohon maaf lahir batin semuanya. Gue Farel Ardafa. Dan gue Maulin Zulfa. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Dah. Dadah.